Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah semuanya sehat walafiat ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa belajar terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita belajar tentang taat kepada Allah. Minggu kemarin kita belajar tentang malaikat. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Jumlah malaikat ada berapa? Ada 10. Yang ketiga, salah satu kriteria perbedaan antara manusia dengan malaikat adalah malaikat selalu taat kepada Allah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, hari tentang sekarang yang materi kita adalah taat pada Allah dan Rasul-Nya. Pengertian taat. Taat artinya tunduk, patuh, dan setia. Taat kepada Allah dan Rasul yaitu sikap tunduk, patuh, dan setia kepada Allah dan Rasul-Nya untuk melaksanakan segala perintah dan meninggalkan perkara yang dilarang. Hukum taat kepada Allah, hukumnya adalah wajib. Sesuai pada Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Quran surat An-Nisa ayat 59. Allah juga menjelaskan dalam ayat lain, yaitu dalam surat An-Nur ayat 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Yang artinya hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka. Mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat An-Nur ayat 51. Maksud ayat di atas adalah bahwa orang yang mengaku beriman harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika menyelesaikan permasalahan yang di tengah yang dihadapi, maka Allah menekankan anjuran untuk mengatakan kami mendengar dan kami taat. Orang yang demikian inilah yang termasuk orang yang beruntung, yaitu orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai positif sifat taat kepada Allah dan Rasul. Yang pertama, mendapatkan ridho dari Allah sebagai imbalan yang telah mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, hati merasa puas setelah mampu melaksanakan salah satu kewajibannya kepada Allah dan Rasul. Yang ketiga, mendapatkan keberuntungan berupa kemenangan sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 13 yang berbunyi,
Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Artinya barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Quran surat An-Nisa ayat 13. Sekarang contoh sikap taat kepada Allah dan Rasul. Contohnya yaitu Adnan selalu taat kepada teman-temannya. Suatu hari dia sedang main sepak bola sebagai penjaga gawang. Ketika sedang asik main bola, tiba-tiba Adnan mendengar azan maghrib dari masjid. Ia pun langsung berhenti bermain bola. Maka meskipun teman-teman meminta jangan meninggalkan lapangan dulu, Adnan lebih mementingkan menunaikan sholat berjamaah. Dia bahkan mengajak teman-teman yang lain untuk bubar dan menyarankan agar tidak menunda waktu sholat. Sikap yang ditunjukkan Adnan ini merupakan sikap taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya, membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasul. Yang pertama, berusaha melaksanakan sholat tepat waktu pada waktu berjamaah. Yang kedua, mencoba disiplin dalam segala aktivitas, misalnya beribadah, belajar, mengerjakan tugas sekolah, dan sebagainya. Yang ketiga, senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, senantiasa berusaha untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Yang kelima, senantiasa ikhlas dan sabar dalam beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, pembelajaran kita selesai. Marilah kita membaca suratul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.